Silakan Pak Thomas, mau Ya, baik. sampaikan sesuatu. Baik, Pak Sam. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Ini seperti sebelum-sebelumnya, kita akan coba beri kesempatan kepada rekan-rekan yang mau berinteraksi langsung, seperti Pak Ovili atau yang lain-lainnya. Tapi sebelum kita beri kesempatan, kalau seandainya ada di antara peserta yang ingin memiliki keempat materi, 4 sesi itu, bisa kembali menghubungi kita ya. Seandainya ada yang belum lengkap sesi 1, 2, 3, dan 4, bisa menghubungi admin kita dan admin akan mengirimkan keempat sesi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel ya. Mungkin nanti berikutnya akan ada lagi topik-topik baru Pak Sam yang kita akan Ya, minta Pak Sam ya, menjelaskan. Oke, baik sekarang kita persilakan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung seandainya ada, dipersilakan. Biasanya Pak Ovili selalu ada tanggapan. Apakah ya. Pak Ovili? Ya, silakan Pak Ovili. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat Assalamualaikum. Terima Pak. kasih. Saya sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gunawan. Saya senang dengan Pak Gunawan karena semenjak saya di Kalimantan nih, saya masih KTP Jakarta, tapi baru saya satu orang yang saya tahu di Kalimantan itu concern dengan pengajaran ya. Pengajaran ini serius Pak Samuel. Saya tidak memuji Pak Samuel, tapi ini serius. Jadi saya senang atau bersuka cita lah karena punya teman seperti Pak Samuel. Nah, seperti yang Pak Samuel bilang tadi, apa namanya, Robert, siapa itu Robert Mori ya, dalam Ya, theologic traits atau doctrine traits ya. Itu Robert Mori itu apa namanya, itu Ketua Baptis Amerika Serikat, atau misalnya Wayne Grudem juga menulis tentang hal itu. Tahapan-tahapan doktrin itu ada doktrin primer, sekunder, asumsi, dan adiafora. Dari sekunder sampai adiafora itu kita boleh berbeda. Dan saya tahu saya ada berbeda dengan Pak Gunawan. Tapi saya tidak pernah menemukan, ya selama saya mengikuti Pak Gunawan, ada perbedaan dalam doktrin primer. Karena itu saya diberkati luar biasa ya. Baik Pak Samuel, saya banyak pertanyaan. Tapi sedikit agak mengganjal tuh saya pas masuk tadi itu slide yang Bapak kasih itu slide sebelum pendahuluan itu ada dia bilang dua natur itu membentuk satu natur. Padahal itu kan Chalcedon mengatakan dua natur itu tidak terpisah, tidak membentuk satu natur. Barangkali itu salah tulisan. yang mana itu, Pak? Pokoknya tadi sebelum pendahuluan ini saya baca Pak, saya langsung foto karena ntar. Saya baca ya Pak. Kembali balik ini juga. Ini Pak saya ini ya ini dalam dalam diri Kristus kedua natur itu bersatu sehingga ia membentuk satu natur Allah gitu loh. Jadi Oh, yang saya itu mungkin pelajari ketinggalan, semalam Pak. ini. Ya. Oh iya Itu ya. mungkin Ya, ketinggalan, oke Pak. oke. Ya. Bukan. Oke, sip. Karena Terima kasih pemahaman Pak. di penjelasan hipostatik itu. Ya. Iya, saya tahu karena penjelasannya berbeda gitu, tulisannya yang Iya. salah gitu. Saya tebak gitu. Iya. Oke. Kemudian barangkali ini bagi-bagi saling belajar ya. Memang harus diakui bahwa mengenai nama iblis tadi Setanos atau Diabolos atau Beelzebul, kalau tadi naga itu metaforik ya, ular juga metaforik ya. Apa namanya? Saya pernah pelayanan 2 kali dan saya pernah ditegur dan saya masih konsen bahwa bahwa apa namanya Lucifer itu betul-betul itu bukan nama iblis. Kalau Anda baca yang dibilang Pak Samuel tadi itu ada, nggak usah. Teks itu harus ada konteksnya. Nah, konteks itu kan itu nubuatan tentang Kristus, kemuliaan Kristus. Jadi jelas itu ya dari ayat berapa itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemudian ini ada satu gereja denominasi besar memang diajarkan begitu. Saya tidak pernah sebutkan ya karena saya waktu mengajar di kelas itu kelas 1, kelas S1, S dan S2 itu dia ngomong sama saya, itu pendapat kami, Pak Fili, itu pendapat seluruh dari sinode bahwa Lucifer itu nama iblis. Sayang, tapi saya sudah apa menyampaikan itu karena kita tidak perlu tafsir.
Kita tidak perlu tafsir di situ seperti yang dibuat Pak Samuel tadi. Tinggal ini buka misalnya kalau ada Bible Hub itu tinggal dibuka saja apa itu Lucifer di sana ya di situ ya, Lucifer di LXS itu Lucifer tulisannya, bintang timur di situ. Lalu di Yesaya itu memang Pak Samuel sudah sebutkan tadi itu ini metafor ya dari Nebukadnezar atau Pak Samuel juga atau Zahar apa namanya Elal bin itu Sakar. Raja Babel yang lain ya, Raja Babel yang lain yang kebetulan namanya sama, Ben Zachar gitu ya. Itu yang ke ini itu yang itu bagian itu ya. Jadi betul-betul. Nah, mengenai tadi itu kan saya nggak tahu tadi dibahas sebelumnya Tritunggal. Beberapa waktu Pak Samuel saya Ya. mengajar, nanti juga Pak Samuel mengajar itu ada S1 dan S2 mata kuliah apologetika. Saya sudah memang kasih tulis nama Pak Samuel. Itu kalau Tritunggal itu saya mau tanya sama Pak Samuel. Tapi kalau saya ditanya ke saya Tritunggal, baik PL dan PB, saya tidak perlu menafsirkan. Misalnya ini ada kita pakai hukum Yunani. Ini apa namanya Sarf's Rule Number 6 misalnya ya. Itu misalnya kita terapkan itu di dalam toonoma Matius 28 ayat 19 itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu lalu hukum Sarfs nomor 6 ini itu pasti 3 pribadi itu berbeda. Karena dia bilang begini. Kalau ada 2, ini saya parafrasekan ya. Kalau ada 2 nominal, maksudnya kata benda masing-masing atau lebih, masing-masing kata benda itu memiliki definitif artikel kata sandang, lalu kemudian disambung dengan kumulatif kai, maka pribadi atau kata benda itu berbeda. Nah, kemudian sempat saya berdebat di TikTok 1 minggu ini. Lalu kesalahan banyak orang itu toonoma itu kan singular dalam nama gitu ya, the name. Itu kalau Oneness Pentecostalism dia mengatakan nama Bapa siapa, nama Anak siapa, nama Roh Kudus siapa. Jadi sebenarnya begini, itu bukan akronim yang membentuk nama personal. Baca konteksnya, saya selalu bilang begini, baca konteksnya. Yesus diberikan kuasa. Lalu pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa nama itu dikatakan nama atau kuasa. Jadi artinya kita dibaptis atas nama atau atas kuasa atau atas otoritas siapa. Jadi kita mengatakan kita dibaptis atas otoritas Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Gitu. Lalu sama persis. Kalau di dalam PL kita tidak perlu tafsirkan. Kita harus memberikan misalnya rumus bahasa Ibrani. Ada rumus bahasa Ibrani Pak begini. Kalau subjeknya Elohim, tapi kata kerjanya tunggal, imperatifnya tunggal, kemudian adjektifnya tunggal, kata ganti orangnya, pronounnya tunggal. Misalnya Beresit bara Elohim. Saya tidak setuju dengan Rita Wahyu di sini. Dia mengatakan Tritunggal. Itu di Beresit bara Elohim. Kenapa? Karena Beresit itu bara Elohim, subjeknya betul Elohim, tapi baranya itu verbnya itu singular. Artinya itu bisa diterjemahkan Elohim itu bermakna tunggal. Itulah sebabnya para ahli nanti menerjemahkan theos di dalam Yunani bukan TIO. Ya, yang jamak ya. Itu. Yang jamak ya. Nah, lalu ada hukum lagi. Hukumnya ini begini. Kalau subjeknya Elohim, kemudian kata kerjanya, imperaktifnya, kata gantinya, pronounnya itu jamak, maka itu tidak bisa sama sekali diterjemahkan Elohim itu satu tunggal, mesti jamak. Misalnya kalau kita buka ini, saya baca ya 1 ayat selesai nanti saya Pak ya. Itu satu ayat lanjut. misalnya ada di dalam Kejadian pasal 20 ayat 13. Di sana dikatakan ketika Allah mereka menyuruh aku mengembara. Ini Abraham. Ketika Allah. Nah, Allah di situ kan kata kerjanya itu menyuruh, itu dalam bahasa Ibrani-nya itu kan hitu oti Elohim. Nah, hitu oti Elohim itu kan dia ini orang ketiga jamak, hifil orang ketiga jamak.
maka itu bisa diterjemahkan begini. Allah di situ mereka dalam kurung kasih itu dalam kurung. Itu berarti mereka itu bukan satu pribadi. Ah, ini sudah bagi saya itu rumus-rumus seperti ini bisa kita buat game over ya, terutama yang Ya, menjalar sekarang ini Oneness Pentecostalism. ya. Dan banyak sebenarnya sih, barangkali ada yang banyak yang saya mau sampaikan, tapi barangkali juga punya teman-teman saya mau mendengarkan gitu. Terima Oke. kasih Pak Terima Pendeta kasih Thomas. Pak Oveli, terima kasih. Silakan Pak Sem kalau ada yang mau disampaikan. Ya, jadi saya sepakat dengan teman saya Pak Opili ini ya. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama itu, mulai dari kitab Kejadian itu, memang para teolog menyebutnya sebagai petunjuk-petunjuk tentang Trinitas di perjanjian lama. Tapi kejelasan terungkap jelasnya itu di perjanjian baru. Ya, jadi ada nafasnya, ada jantungnya. Ya, jantung Trinitas itu dengan jelas itu di Amanat Agung itu salah satunya. Dan Oneness Pentakostalisme itu sudah pernah saya bahas, itu penyimpangan dari Pentakostalisme, Pak. Karena Pentakostalisme itu di buku Teologi Sistematik Pentakostal yang ditulis oleh 20 orang teolog Pentakostal, ya. Nanti saya kasih bukunya itu untuk Bapak, Pak Tom ya. Nah, Baik, Pak. Teologi Pentakostal, perspektif Pentakostal, itu menjelaskan, sama seperti dijelaskan Pak Opili tadi, tentang wewenang pembaptisan itu. Ya. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Kisah Para Rasul itu baptislah dalam nama Yesus, benar dalam otoritas Yesus. Dalam otoritas Yesus itu membaptisnya bagaimana? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam wewenang Yesus kan memberikan perintah dengan otoritas. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Jadi ketika membaptis dalam nama Yesus itu sebenarnya maksudnya dalam wewenang yang telah diberikan oleh Yesus dengan cara membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebenarnya. Nah, Amin. teolog-teolog Pentakostal, 20 orang teolog Pentakostal itu, di buku mereka teologi perspektif Pentakostal itu penjelasannya memang seperti itu, Pak. Nah, maka dari itu Oneness Pentakostal itu keluar waktu itu, ya, karena mereka disuruh menarik ajarannya atau mereka keluar. Kelompok Oneness Pentakostal itu memilih keluar. Jadi Oneness Pentakostal itu penyimpangan dari doktrin Pentakostal. Nah, ini yang banyak orang-orang Pentakostal tidak tahu. Nanti saya kirim di YouTube-nya itu, ada saya jelaskan. Sayang sekali banyak orang Pentakostal tidak paham itu. Ya, nanti saya kirim bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perspektif Pentakostal. Oh, itu teologi sistematik Pentakostal bagus itu, Pak. Sayangnya orang-orang Pentakostal sendiri tidak berselancar sampai ke sana, Pak. Tidak membaca buku-buku dari para teolog Pentakostal. Itu. Hmm, Ya, baik Pak Sem, ini ada satu itu. komentar di chat box. Tadi Pak Pendeta, tadi Pak Ovili singgung Rita Wahyu. Menurut Rita Wahyu, Yesus mengajak Maria ibunya untuk menyanyi ketika Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani. Bagaimana respon Bapak? Baik Pak, itu sebenarnya ya saya tidak sependapat dengan Ibu Ibu Kita, Rita Wahyu ya. Ya itu dulu. Saya tidak sependapat dengan Ibu. Karena saya sudah pernah dengar. Saya agak sedih-sedih juga sih karena dia kan saya menganggapnya walaupun yang lain teman-teman dari Reform tidak menganggapnya sebagai scholar, tapi saya menganggapnya sebagai scholar karena dia memang ahli bahasa Ibrani, pernah saya ikuti mata kuliah bahasa Ibraninya, tapi kan tidak berarti dia sempurna, Pak. Tidak berarti sempurna. Itu yang saya bilang tadi, ada YouTube-nya, Beresit bara Elohim, dia bilang itu Tritunggal di situ. Betul, bisa aja bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi orang yang tahu bahwa itu bisa bermakna tunggal, itu berbahaya justru. Ya, dan orang-orang sekarang kan sudah pintar, kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Saya mau tanya Pak Samuel, ini pertanyaan nih. Ini saya lupa ini Pak Samuel. Ini kita bagi-bagi. Saya punya jawaban sendiri. Tapi jawaban saya itu kan mesti diuji. Karena saya tidak menganggap itu, kalau saya menganggap itu sudah benar. Tapi bisa jadi setelah diuji, bukan jawabannya. Dan itulah pentingnya ada teman saling sharing dan lain sebagainya. Ya, Kan dua natur itu kan. Dua natur. ya, Ini dua natur Allah dan manusia. Nah, ya. dua natur itu kan, saya mau tanya Pak Samuel, itu natur itu hakikat kan? Hakikat itu adalah roh kan? Menurut Bapak, Apa itu? hakikat itu adalah roh. Kira-kira begitu anggap saya Oneness Pentecostalism, Pak.
Kan itu kan Tritunggal itu hypostatic union kan, dua natur. Natur itu kan kita bilang roh. Betul nggak Pak? Lalu pertanyaan mereka itu begini, berarti kalau dua natur berarti ada dua roh di dalam satu pribadi dong. Yang mana itu, Pak? Ini Enggak, kaitannya dengan pribadi Kristus atau dengan enggak. Trinitas, Kan Pak? kan satu pribadi itu kan satu pribadi itu dua natur. Itu kan dua natur kita kan dua natur itu apa namanya Trinitarian kan dua natur, natur Allah, natur manusia. Lalu dia tanya begini, ini Juma juga pernah ini ya di YouTube itu. Itu natur itu apa? Lalu ada Kristen menjawab itu natur itu roh. Lalu dia bilang begini, dia langsung buat pernyataan. Berarti di dalam satu pribadi ada dua roh karena ada dua natur. Nah, menurut pendapat Pak Samuel bagaimana? Jadi ketika kita bicara tentang natur, Pak, natur itu hakikat dari Nah, iya, suatu hakikat itu roh atau bukan, Pak? Kan kita kan hakikat itu kan roh. Allah itu roh. ya betul, Pak. Nah, Tapi tidak boleh dibalik itu. Allah itu roh, tapi bukan berarti hakikat itu roh. Kita bicara konteksnya bicara apa dulu? Ya, Allah itu roh, dan ketika kita bicara hakikat Allah itu adalah roh. Tapi kita tidak mengatakan roh itu adalah hakikat, begitu. Oke, Nggak bisa tapi dibalik waktu itu. kita belajar hypostatic union itu waktu kita bilang hakikat itu apa? Ada di definisi kita tadi, Pak. Kira-kira Coba apa, Pak? ditayangkan lagi. Bahasa Nggak, sederhana. ditayangkan lagi. Her, bisa Coba. tayangkan Her, yang halaman berapa Pak? Di halaman berapa itu? Hipostatik. Coba Her. Nah, sebentar ya. Yang bab ini, bab 6. Di bab 6 itu slide yang kedua. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan natur adalah sifat-sifat dasar yang khas yang dimiliki oleh Allah maupun manusia, merupakan padanan untuk kata Yunani ousia, yang juga sama artinya dengan hakikat atau esensi. Sedangkan yang dimaksud dengan pribadi adalah perwujudan dari sifat-sifat dasar tersebut, merupakan padanan dari kata Yunani prosopon atau hipostasis. Jadi itu Pak, pemahaman kita tentang natur dan tentang pribadi. Ya. Jadi di definisi kita, ketika kita bicara natur, berarti kita bicara tentang sifat-sifat khas baik yang dimiliki oleh Allah maupun sifat-sifat khas yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika kita bicara tentang natur manusia, seluruh natur manusia itu kan berarti roh, jiwa, dan tubuhnya, Pak. Itu keseluruhannya. Tanpa kita membicarakan tentang trikotomi atau dikotomi. Ya, Iya, karena bisa saya saja dikotomi, Pak, ya. Saya dikotomi. ya, tidak masalah, Pak. Saya juga dikotomi. Oh ya. Sorry. Karena roh dengan jiwa kan bisa dipertukarkan. Tapi maksud Ya, betul, saya, betul. kalau trikotomi juga bisa, Pak. Dikotomi juga bisa. Yang penting natur itu sendiri terdiri dari roh, jiwa, dan Betul. tubuhnya. Itu natur manusia, Pak. Ketika kita bicara tentang kesatuan hipostatik, itu natur manusia. Sedangkan natur Allah adalah roh, Pak. Allah Iya, adalah roh, itu sifat dasarnya. Pak Samuel, Roh yang berarti tidak terbatas. sebenarnya sih saya punya pendapat yang sama dengan Pak Samuel. Hanya kan kalau orang tanya, saya mau cari pendapat lain dari Pak Samuel tadi. Apakah misalnya hakikat itu mereka tanya, apakah hakikat itu roh? Nah, kebanyakan orang di TikTok itu Pak, hampir rata-rata itu orang Kristen menjelaskan tidak ada yang benar. Rata-rata ya, kecuali yang sudah kayak Pak Budi Asali dan lain sebagainya, Pak Ezra Soru, berteman dan lain sebagainya, itu hampir rata-rata ya. Itu Coba kirim memang ke saya, Pak, semangat. videonya, Pak. Nanti. Salah satu Kalau contoh di YouTube videonya. Pak, kalau di TikTok Pak enggak. Kalau aku kan apa namanya, riwayatnya saya hapus. Itu. Oke. Oh, Nah, ya, tapi saya oke. ketemu nanti saya kasih tahu ya di itu Zuma itu ya, Oke. yang Burunda Oke, itu ya. oke. Nanti saya kasih. Sip, terima kasih. Saya coba terkait dengan Rita Wahyu ini tadi. Ya. Menurut Rita Wahyu, Yesus mengajak Maria ibunya untuk menyanyi ketika Yesus berteriak, Eli Eli sahabat kami. Memang Pak, latar belakang di kitab Perjanjian Lama belum tentu semuanya diterapkan seluruhannya, Pak. Mungkin saja di latar belakang di kitab Perjanjian Lama itu rusak
rusa yang di Kala Fajar itu berkaitan dengan nyanyian, tapi ketika diterapkan pada juru selamat itu belum tentu semuanya itu terapkan, Pak. Ya karena nubuatan itu kadang-kadang tidak menggenapi semuanya itu, Pak. Dalam satu perikop dalam nubuatan itu ada bagian-bagiannya saja yang diambil oleh penulis Perjanjian Baru, Pak. Tidak harus keseluruhan dari satu perikop itu harus demikian, tidak, Pak. Ya, maka kutipan itu ada yang disebut kutipan langsung, ada kutipan yang tidak langsung, ada juga yang disebut gema atau eho, Pak. Ya, ketika Eli labak sabaktani itu tidak harus latar belakang itu yang diambil, Pak. Ya, nah, jadi saya tidak sepakat kalau itu adalah nyanyian. Tapi memang di balik seruan penderitaan itu ada pengharapan kemenangan dari Yesus tentunya. Tapi seruan Eli lama sabaktani itu bukan dalam rangka Yesus sedang mengajak Maria ibunya menyanyi, tidak. Tapi itu adalah seruan penderitaan kemanusiaan yang ditinggalkan. Kalau Allah yang kekal tidak mungkin ditinggalkan, Pak. Ya, Allah selamanya tetap satu, sekalipun bisa dibedakan. Bapa dengan anak tetap satu, walaupun bisa dibedakan. Ya, itu memang teriakan karena dua hal yang dialami oleh Yesus. Satu, menanggung dosa dunia. Dan karena dia menanggung dosa dunia dalam tubuhnya di kayu salib, waktu itu murka Allah ditimpakan kepadanya, Pak. Dan itu penderitaan yang luar biasa. Dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Dan kemanusiaan Yesus terpisah dari Allah karena menanggung dosa manusia, bukan karena dosanya pada waktu. Maka keluarlah teriakan Eli lama sabaktani. Ya. Karena dosa memisahkan manusia dari Allah, memang pemisahan, Pak. Dan itu ditanggung oleh Yesus. Yesus menanggung dosa dunia, bukan pemisahan itu bukan karena dosanya, tapi dosa manusia yang ditanggung. Karena menurut Alkitab kan dia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dosa itu ditanggung Yesus di kayu salib pada saat itu. Lalu murka Allah menimpa Yesus yang menanggung dosa dunia waktu itu. Sehingga murka Allah akhirnya diredakan, Allah dipuaskan. Ya, jalan pendamaian itu artinya kurban Kristus diterima. Jadi itu memang seruan penderitaan Yesus karena menanggung dosa manusia dan menanggung dosa dunia dan sekaligus pada waktu bersamaan menanggung murka Allah. Tapi di dalam diri Yesus sendiri semua yang dia kerjakan itu ada satu pengharapan. Ya, pengharapan untuk manusia. Nah, itu, Pak. Ya. Ya, Pak Sam, Ya, saya kira itu. tambahkan Pak Sam, itu keterpisahan Yesus di atas kayu salib, apakah keterpisahan hanya sebagai manusia Kurang atau jelas, Pak. keterpisahan Yesus tadi melalui Eli lama sabaktani karena ditimpakan dosa itu, Pak? Apakah keterpisahannya itu sebagai manusia atau juga sebagai Allah oknum kedua itu? Oh, natur Allah tidak pernah terpisah tadi, Pak. Tapi pribadi itu mengizinkan natur kemanusiaan itu terpisah ketika menanggung dosa manusia. Jadi kita harus membicarakan bahwa natur keilahian tidak pernah terpisah dari Allah. Tapi dalam pribadi Kristus itu, natur kemanusiaanlah yang diizinkan terpisah dari Bapa pada saat itu ketika menanggung dosa dunia dan menanggung murka Allah. Jadi di satu sisi natur kemanusiaan mengizinkan, pribadi itu mengizinkan natur kemanusiaan mengalami keterpisahan itu, tapi natur kealahan itu sendiri tidak pernah terpisah, Pak. Tapi natur kealahan itu melalui pribadi itu mengizinkan kemanusiaan itu mengalami keterpisahan itu. Itu, Pak. Itu Oke, komunikasinya di situ, Pak. Komunikasi atributnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, ada lagi Pak Ovili untuk yang mau ditambahkan, Pak Ovili? Berarti masih didengar nih. Ya, enggak apa-apa. Mumpung kita masih ada di sini, Pak. Karena ini sesi terakhir dalam topik ini, Pak. Ya. Oke, saya ini Pak Samuel. Ini kita ngobrol-ngobrol lah. Karena saya Oke. akhir-akhir ini kan saya baru buat TikTok dan saya gaptek kan, saya tidak tahu gitu. Tapi Ya. saya karena ada TikTok itu saya kalau ada waktu itu saya lihat gitu ya. Lalu banyak perdebatan di sini. Lalu ada perdebatan antara misalnya oneness dan lebih banyak itu oneness dengan Trinitarian ya. Atau oneness dengan saudara-saudara kita Islam, saya lupa. Itu dia bilang begini. Oke. Allah itu kan tidak pernah dilihat dan dengar. Betul. Itu ada di dalam Yohanes ya, pasal 5 ayat 37. Ya, suaranya pun kamu tidak dengar. Nah, tapi di Matius pasal 3 kan dia bilang begini. Ini suara dari langit itu kan suara Bapa kan? Ya, Ya. inilah anak yang kukasih. Kan mereka berpikir
ini dua pernyataan yang kontroversi, bertentangan. Dan Kontradiktif. kita kan orang Kristen itu tota scriptura, bukan hanya tidak salah, tapi isinya juga tidak boleh bertentangan. Maka kalau ada pernyataan seperti ini, sepertinya bertentangan, maka kita harus harmonisasikan, ya, karena Ya. keyakinan itu tidak mungkin bertentangan. Ya, Gimana Pak Samuel? sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Jadi saya percaya bahwa Alkitab itu tidak saling kontradiktif seperti yang dikatakan oleh Suwata yang penggagas Kristen progresif itu. Ya, katanya ada kontradiktif. Tidak, Alkitab itu tidak ada kontradiktif. Yang ada adalah paradoksal. Paradoksal itu sepertinya bertentangan, tetapi sebenarnya tidak. Ya, pasti ada penjelasannya, harmonisnya. Maka saya menganjurkan untuk membaca buku-buku seperti karangan Norman L. Glaser tentang 1000 paradoks yang dianggap kontradiksi dalam Alkitab. Ada dia punya buku itu. Kemudian ada lagi Difficulties, ya, kalau tidak salah karangan dari siapa itu, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu memberikan solusi-solusi atas hal-hal yang dianggap sebagai kontradiktif. Bahkan ada buku dalam bahasa Indonesia, ada 3 buku saya punya kalau tidak salah, tapi saya belum buka-buka juga. Itu menjawab tuduhan kontradiktif dalam Alkitab. Itu buku-buku bagus. Ya. Jadi tidak ada yang kontradiktif, pasti ada penjelasannya, Pak. Itu. Jadi yang penting kita mempunyai kesepakatan dulu bahwa Alkitab itu tidak ada kontradiktif. Makanya saya bilang itu termasuk wilayah yang esensial, Pak. Jadi kita harus bisa memberikan bukti-bukti bahwa Alkitab itu tidak kontradiktif dengan memberikan penjelasan yang masuk akal. Ya. Kenapa harus masuk akal, Pak? Karena Allah itu rasional. Allah rasional dan dia memberikan rasionalitas kepada kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Jika ada mungkin teman yang lain selain Pak Ovili, terima kasih banyak Pak Ovili ya sudah beri kontribusi dalam berbagai pertanyaan kita. Terima kasih banyak Pak Ovili. Nah, terakhir seandainya lanjut ada aja, lagi... lanjut Pak Ovili, lanjut di TikToknya ya Pak Ovili ya. Iya. Lanjut saja di TikTok. Nanti itu saling bagus follow ya Pak ya. Oh iya, nanti saya follow. Iya. Lanjut Terima saja di kasih. TikToknya, karena kalau kita tidak menggunakan TikTok, orang lain yang menggunakannya. Ya. Iya. Itu ada yang dari Pak Daud itu tentang kontradiktif. Oh, oke. Yesus bilang tidak satu piotet pun diadakan, tapi Paulus bilang Yesus membatalkan hukum Taurat. Itu nanti saya kirim link YouTube saya saja penjelasan itu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Karena Baik, saya Pak. kalau tidak bisa menjelaskannya langsung begitu, tapi ada latar belakangnya itu. Ya, nanti saya kirim Iya, saja baik. pertanyaan Pak Daud ini. Saya kirim Baik, YouTube-nya, di YouTube itu ada penjelasan apa sih maksud Yesus dan maksud Rasul Paulus itu. Ya, membatalkan Baik. dan menggenapi, ya kaitannya di situ. Baik. Ya. Baik. Pak Samuel, YouTube-nya apa ya? Ya, YouTube-nya apa Pak Samuel? Morning Star, Pak. Morning Star Ministry. Morning Star Oh, Ministry. Morning Star Ministry. Ya, makasih. Morning Star. Saya kirim saja, saya coba kirim contohnya saja di link ya. Siap, Pak. Sebentar saja, nggak sampai 5 menit. Saya coba. Ya. Morning Star. Morning Star Ministry. Morning Star Ministry. Saya coba satu video saja ya. Siap, Pak. Saya kirim video Ibu Rita Wahyu yang membahas tentang itu saja dulu sebagai contoh. Ya. Morning Star Ministry ya, Pak ya. Sebentar ya. Nanti saya kirim linknya. Hoax Yesus menentang hukum Taurat. Sebentar saya copy dulu Pak linknya. Ya, baik. Di situ ada penjelasan Yesus menentang hukum Taurat itu atau Yudaisme. Saya kasih penjelasan itu termasuk masalah menggenapi bahkan sampai 1 iota itu. Ya. Jadi tidak ada yang kontradiktif itu ya. Saya kira itu saja dulu.